Hai guys, video kali ini kita akan share ya layanan VPN tunnel yang bisa teman-teman gunakan untuk berjualan VPN ataupun men-setup VPN untuk perusahaan teman-teman ataupun usaha teman-teman. Nah, layanan VPN ini resmi ya, jadi teman-teman tidak perlu lagi khawatir akun VPN-nya itu kena suspend ataupun kena blok ya. Karena ini produknya resmi, nanti linknya teman-teman bisa register aja, daftar dari link yang ada di deskripsi ya. VPN ini dari Warnahost ya. Jadi Warnahost itu punya produk baru di tahun 2024 yaitu VPS Tunnel VPN dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini mulai dari harga 100.000 per bulan kita sudah dapat kecepatan 50 Mbps dan ini berbedanya dengan kalau teman-teman menggunakan VPS lain itu VPN Tunnel dari Warnahost ini bandwidthnya unlimited. Jadi dia tidak ada kuota ataupun FUP sehingga teman-teman bisa gunakan. Jadi yang dibatasi hanya kecepatannya saja. Jadi misalnya kalau teman-teman berlangganan yang tunnel VPN 50 Mbps berarti kecepatan 50 Mbps. Begitu juga yang VPN 100 Mbps sampai dengan yang 300 ya, itu 300 Mbps. Nah, kali ini kita akan juga implementasikan ya gimana caranya kita menginstal CHR. Karena by default produk tunnel VPN dari Warnahost ini tidak terinstall lisensi dari MikroTik CHR-nya. Jadi teman-teman harus install CHR-nya secara mandiri dan juga pasang lisensinya. Nanti lisensinya teman-teman bisa masukkan aja lisensi yang trial ya. Trialnya itu nggak habis-habis itu. Jadi teman-teman bisa daftar di situsnya mikrotik.com, lalu teman-teman masukkan aja lisensinya. Dan juga kami sebentar lagi akan launching ya online course MikroTik API, di mana online course ini kita akan membahas mengenai MikroTik API sehingga teman-teman itu bisa membuat aplikasi website yang bisa terhubung ke MikroTik teman-teman. Sehingga misalnya teman-teman bisa bikin aplikasi seperti Micmon, VPN Remote, PPOE, RTRW Management, itu teman-teman bisa pelajari di MikroTik API. Sehingga nanti kalau teman-teman udah paham MikroTik API, misalnya teman-teman kerja di perusahaan ISP atau teman-teman mau melamar kerja sebagai MikroTik Engineer, itu value nilai teman-teman itu lebih tinggi karena teman-teman tidak hanya bisa konfigurasi MikroTik tapi juga bisa MikroTik programming menggunakan MikroTik API. Oke, nanti kalau teman-teman tertarik join waiting list online course MikroTik API, daftar aja yang dari link yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung praktek aja ya, langsung kita tes. By default di sini untuk informasi VPS-nya itu dia menggunakan Ubuntu 20.04. Nanti teman-teman kalau mau ganti pakai OS apapun itu bisa. Nah, kita kan ganti ya OS Ubuntu 20.04 ini dengan MikroTik CHR. Nah, untuk cara nginstalnya teman-teman bisa buka, nanti linknya kami taruh di deskripsi, cara install MikroTik di website Mikteknologi ya. Teman-teman ikuti aja yang ini. Di sini kan ada banyak ya tutorial install MikroTik CHR di berbagai provider VPS terbaik. Nah, ada untuk yang di Vultr, ada yang ECS, AWS, Contabo dan Kluk-Raya. Nah, teman-teman bisa ikuti yang Contabo aja ya, karena yang paling simple dan paling gampang itu yang di Contabo. Pertama kita cek dulu dia partisinya menggunakan dev FDA atau SDA. Nah, kita login ya ke VPS-nya. Kita bisa ketik aja fdisk strip L. Nah, enter. Nah, di sini disk/dev/SDA. Jadi dia SDA ya partisinya. Jadi kita bisa copy aja yang ini, copy script yang ini. Oke, kita paste di sini. Nah, di sini kan dev_SDA ya, sama dengan yang sini dev_SDA. Jadi udah pas. Jadi teman-teman tinggal copy, paste, beres. Nah, ini tinggal kita enter aja ya. Setelah teman-teman copy paste, baru teman-teman enter. Nah, dia langsung akan mendownload ISO dari MikroTik CHR-nya dan langsung akan dipasangkan ke partisi harddisk VPS kita. Jadi kita nggak perlu setting apapun. Setelah proses downloadnya selesai, tinggal kita restart VPS kita. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini udah berhasil ya. Selanjutnya kita tinggal ketik perintah reboot aja ya. Reboot untuk merestart VPS kita. Nah, ini adalah proses reboot. Setelah teman-teman reboot, teman-teman bisa juga melihat proses yang terjadi di VPS kita itu apakah berhasil atau ada kendala. Nah, teman-teman bisa login ke Warnahost-nya. Oke, di bagian server information. Nah, di bagian server information kan ada informasi VPS informasi. Nah, di sini ada VNC nih. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di VPS kita menggunakan VNC. Kita klik aja yang VNC-nya.
Oke, di sini ada VNC information, lalu kita klik launch HTML5 VNC client. Nah, dia akan membuka satu tab baru ya, seperti ini. Nah, ini adalah proses yang terjadi di VPS kita. Nah, di sini ada failed to execute shutdown binary katanya gitu. Nah, setelah teman-teman pasang scriptnya, dia itu ada error ya. Ada failed to execute shutdown binary. Teman-teman nggak usah panik ya kalau ada ketemu error seperti ini. Solusinya teman-teman itu bisa restart aja melalui panel di warna hostnya. Nah, caranya teman-teman close yang ini. Lalu di bagian VPS information, teman-teman klik yang restart VPS. Yang ini, warna biru ini ya. Klik aja restart the VPS. Oke, VPS was restart successful. Jadi kita udah berhasil ya merestart VPS kita dan kita tinggal tunggu aja loading dari MikroTik CHR-nya. Nah, kita copy ini IP VPS kita. Lalu teman-teman buka aplikasi Winbox ya. Aplikasi Winbox. By default dia tidak ada passwordnya. Jadi teman-teman masukin aja connect to IP-nya, loginnya admin, passwordnya kosong aja. Lalu teman-teman enter. Nah, kita sudah berhasil ya masuk ke MikroTik CHR yang sudah kita install di VPS warna host. Jadi cara installnya gampang banget. Pertama teman-teman cek partisinya apa, apakah dev SDA atau dev VDA. Setelah itu teman-teman copy paste scriptnya, lalu restart VPS-nya melalui terminal. Setelah itu teman-teman restart lagi VPS-nya melalui panel dari warna host. Lalu selanjutnya teman-teman setelah restart dari panel warna hostnya selesai, teman-teman tinggal login aja dari Winbox-nya. Nah, selanjutnya kita jangan lupa ya, kalau teman-teman menginstal CHR itu, port-port yang tidak dipakai itu teman-teman disable. Jadi kita klik IP, service, sini ada port API, API SSL gitu. Nah, teman-teman misalnya hanya butuh Winbox aja, maka yang lainnya dimatikan gitu, supaya karena ini kan IP public ya, jadi banyak serangan-serangan gitu, terutama kayak port-port FTP yang 21 ini sering jadikan serangan bagi orang-orang yang jahil ya. Jadi kita aktifkan Winbox-nya aja. Selanjutnya teman-teman jangan lupa set password. Do you want to see software lisensi? Pilih no aja. Nah, lalu kita kasih passwordnya ya. New password. Oke. Nah, karena ini MikroTik CHR-nya itu lisensinya belum ada, teman-teman harus masukkan lisensi MikroTik CHR teman-teman ya. Jadi di sini sistem lisensi. Nah, ini kan levelnya free ya. Kita harus bikin ya lisensinya. Nah, di akun dan password ini teman-teman masukin akun dan passwordnya. Saya buka di mikrotik.com ya. Nanti teman-teman kalau nggak punya lisensinya, teman-teman register aja di mikrotik.com. Akun. Saya coba ya masukin punya lisensi saya sini, Dinata 4646@gmail.com, passwordnya levelnya P1, klik start. Done, close. Nah, di sini lisensi kita udah level P1. Jadi teman-teman kalau nggak punya lisensi MikroTik CHR, teman-teman nggak mau beli, teman-teman register aja di situs mikrotik.com, nanti masukkan aja akun login kita di MikroTik lisensinya. Oke. Selanjutnya kita akan coba bandwidth test ya, kecepatannya. Saya akan coba dari router kami. Router pelanggan ya, lebih tepatnya ya. Oke, dari sini kita akan bandwidth test. Pertama di MikroTik CHR-nya kita pastikan bandwidth test servernya udah aktif ya. Di menu tools, bandwidth test server. Ini harus enable dan authentication-nya dicentang ya dua-duanya. Oke. Selanjutnya di MikroTik client kita bisa tool bandwidth test. Test 2-nya kita masukin IP-nya, IP dari MikroTik VPS tunnel kita. TCP, passwordnya kita masukin password ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya 108 Mbps. Ini untuk directionnya receive ya. Nah, bandwidth VPS yang di warna host ini dia up to ya. Jadi dia up to sampai 300 Mbps gitu.
kita bisa klik send juga. Oke, kita dapatnya sekitar 27 30 Mbps 29 ya. Nah, kita bisa coba juga directionnya itu both. Jadi dia ada send dan receive. Jadi dia ada upload dan download. Nah, di sini sekitar 27 ya, 29 untuk TX-nya dan RX-nya receive-nya itu 12 Mbps. Nah, ini router klien kami ini kan sedang ada traffic ya, karena sedang digunakan. Jadi kalau teman-teman mau pastikan kecepatannya itu, bisa teman-teman itu tes bandwidth test di jaringan mikrotik teman-teman yang belum digunakan. Misalnya teman-teman punya IndiHome 100 Mbps, masukin ke mikrotik, baru dari situ dilakukan speed test. Nah, nanti kami juga akan kasih ya username dan password bandwidth testnya di deskripsi. Teman-teman bisa tes dari situ, melakukan bandwidth test menggunakan username dan password yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa masukin IP-nya, lalu di usernya itu nanti masukin user yang kami share di deskripsi YouTube-nya ya. Lalu passwordnya teman-teman masukin passwordnya. Lalu, sehingga teman-teman bisa lihat nih berapa sih kecepatan dari VPN tunnel yang ada di Warna Host ini. Kalau teman-teman cocok dengan kecepatannya dan sesuai, teman-teman bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai mikrotik CHR, teman-teman bisa tulis deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.